Pemirsa Bali dimanapun Anda berada, saat ini saya langsung melaporkan dari kawasan Puri Gading Jimbaran, tepatnya di depan Bali Recycle Shop. Ya, seperti kita ketahui bersama bahwa sampah saat ini masih menjadi permasalahan yang cukup besar, khususnya di Indonesia, di Provinsi Bali. Sampah ini tentunya memiliki dampak yang negatif dan bisa menyebabkan pencemaran lingkungan, baik di lautan maupun di daratan. Salah satu sampah yang masih sering digunakan oleh masyarakat ataupun dihasilkan oleh masyarakat adalah sampah plastik. Ya, padahal kita tahu bersama bahwa sampah plastik ini tentunya sulit sekali diurai oleh tanah. Namun salah satu upaya yang dilakukan oleh salah satu volunteer dari Plastic Exchange ini adalah menggelar kegiatan Plastic Exchange. Yang mana kegiatan ini ketika masyarakat yang membawa sampah-sampah plastik itu akan mendapatkan beras nantinya. Seperti apa kegiatan dan juga informasi lengkapnya, saya akan berbincang dengan Ibu Tresdi. Halo, selamat sore Ibu Tresdi. Ya, selamat sore. Ya, Ibu Tresdi merupakan salah satu volunteer dari Bali Recycle Shop yang mana selenggarakannya acara Plastic Exchange pada hari ini. Nah, Ibu mungkin boleh diceritakan sedikit kegiatan yang dilakukan pada hari ini oleh Bali Recycle Shop, Ibu? Ya, oke. Setiap bulan kita ada Plastic Exchange. Ini bekerja sama dengan beberapa organisasi di Bali. Biasanya kita mengadakan setiap hari Sabtu, Minggu ketiga. Jadi untuk bulan ini ya jatuhnya pada hari ini. Jadi sekarang ya sudah, ini kita sedang ngumpulin dengan beberapa volunteer. Kita volunteer di sini adalah guru-guru yoga, kebetulan yang di daerah Jimbaran dan sekitarnya. Jadi kita gantian siapa yang bisa, ya oke, kita bantuin sama-sama. Jadi mulai kapan sebenarnya acara Plastic Exchange ini dilakukan, Ibu? Kita sudah mulai dari bulan Agustus tahun lalu ya. Jadi ini sudah hampir ya cukup lancar juga, dan kita lihat sudah semakin banyak orang yang sadar untuk mulai mensortir sampah dari plastik dan sampah yang bisa dikompos. Kita juga ada Instagramnya, gimana cara-cara untuk mensortir itu supaya bisa nggak berbahaya untuk lingkungan, seperti itu. Ya, jadi untuk volunteer sendiri itu kan kebanyakan memang ada yang dari guru yoga. Apakah ada melibatkan masyarakat luar gitu, Bu, untuk volunteer ya? Iya, ada yang guru sekolah, ada siapa aja lah. Cuman kebetulan karena dulu kita di sini ngumpulnya guru-guru yoga, jadi ya kita teman-temannya itu gitu. Tapi ada juga yang guru sekolah, banyak yang ibu rumah tangga, ada yang karyawan-karyawan, ada juga ini anak saya juga ikut bantuin gitu. Jadi siapa aja lah, mahasiswa, pokoknya yang sadar lingkungan gitu pasti kita terima untuk di sini. Jadi misalkan untuk ketentuan dari penukaran sampah plastik ini, apakah ada ketentuan khususnya, Ibu? Misalkan ada berapa kilo, berapa dapat berasnya, mungkin bisa diceritakan juga, Ibu? Untuk sampahnya kita pengumpulannya dikhususkan untuk sampah plastik, dan kalau bisa sih sudah disortir ya antara plastik yang plastik bungkus, plastik tipis, plastik kresek itu sama botol plastik, karena itu nanti kan mesinnya beda untuk pemrosesannya. Juga untuk kertas, karton, sampah kaca, sampah metal itu kita sendiri-sendirikan. Kayak di sini kita lihat ini yang metal, ini yang plastik keras, ini ada yang plastik, ini plastik bungkus-bungkus kayak Indomie apa, yang ini karton-karton. Jadi ini sudah kita sendiri-sendirikan. Yang botol ada di belakang seperti itu. Dan memang penukarannya kita ada komponennya atau rumusnya yang sedang dihitung sama... Sedang dihitung ya? Iya, sedang dihitung. Jadi kalau kita punya daftar, jadi kita ada nomor induk untuk mereka yang biasa setor ke sini. Jadi kita ada namanya, jadi misalnya kalau bulan ini belum dapat 1 kilo, ya udah kita simpen saldo mereka. Bulan depan nanti ditambahin lagi sampai kapan mereka bisa dapat sekilo. Tapi kadang ada yang setor 1 truk ya, dan mereka bisa bawa pulang 18 kilo sampai 20 kilo beras. Baik, gitu. lumayan banyak, Ibu ya. Jadi untuk berasnya sendiri itu apa langsung mendapatkan beras atau kapan bisa mendapatkan berasnya, Bu? Bisa, kita ini untuk saat ini kita sedia 60 kilo.
Biasanya kita sedia, dulu pertama-tama 20 kilo itu sudah oke lah, sudah cukup. Tapi karena makin banyak orang yang tahu, jadi mereka makin banyak yang setor sampah, yang mana itu bagus ya, karena itu memang tujuan kita supaya masyarakat sadar untuk memisahkan sampah, dan tentunya itu lebih bagus, nggak kemana-mana plastiknya. Itu kantong-kantongan kita buat juga dari kertas. Jadi gimana caranya supaya meminimalis penggunaan plastik gitu untuk bungkus. Plastik itu nggak berbahaya kalau kita tahu gimana membuangnya gitu. Jadi nggak membahayakan terutama untuk hewan-hewan laut, karena apapun yang dibuang ke sungai itu akhirnya larinya ke laut. Dan di situ yang jeleknya kan ya menyiksa laut, menyiksa hewan-hewan laut, dan akhirnya kayak ikan apa, akhirnya kita konsumsi juga gitu. Jadi jeleknya itu balik lagi ke kita gitu. Jadi kalau kita kumpulin dan kita buang dengan semestinya sampah-sampah plastik ini, ya itu menguntungkan untuk semua orang, karena di tempat kita ini sampah-sampah ini nanti kan kita bawa ke pengolahannya di Surabaya, di mana mereka di situ bisa dibikin kayak batu bata, terus habis gitu pengganti batu bata, terus juga apa ya istilahnya banyak produk-produk yang untuk pembangunan rumah ya. Jadi bisa digunakan untuk jangka waktu yang lebih panjang. Oke, jadi ini dikumpulkan di sini dulu, nanti diangkut oleh siapa, Ibu? Ada, nanti mereka kirim truk. Ya kita sudah janjian di daerah Jimbaran, kita ada 9 poin pengumpulan. Baik. Ada nggak sih Bu target dari pengumpulan sampah plastik ini sendiri dari Bali Recycle Shop? Biasanya sih kita sediain 40 kilo itu targetnya, tapi karena sekarang kita lihat 40 kilo beras ya untuk gantinya, dan itu sampahnya sih kadang-kadang bisa sudah setengah truk sendiri. Jadi untuk saat ini kita sudah sedia 60 kilo. Ini juga karena sekarang masih siang ya, biasanya mereka ramenya justru jam 5 gitu, mereka baru pada berdatangan semua untuk setorin sampah. Satu pertanyaan lagi untuk Bu Tresdi, apa sih harapannya adanya kegiatan plastic exchange ini? Mungkin bisa disampaikan juga ke Sobat Nusa Bali. Harapannya ya tentunya Bali bebas plastik, dan itu sih untuk semuanya ya, untuk seluruh makhluk hidup, terutama untuk anak cucu kita yang besok-besok menikmati Bali. Iya. Oke, terima kasih Bu Tresdi atas penjelasannya pada kegiatan hari ini. Ya, Sobat Nusa Bali, untuk mengetahui bagaimana respon masyarakat terkait adanya kegiatan plastic exchange ini, saya sudah bersama dengan Ibu Lisa. Halo, selamat sore Ibu Lisa. Ya. Jadi Ibu Lisa ini tadi sudah saya lihat membawa berbagai sampah-sampah ya yang dikumpulkan di sini. Mungkin Ibu Lisa boleh diceritain dari mana sih tahu informasi terkait adanya kegiatan ini? Oke, kebetulan teman saya, Ibu Swing ini si founder yang di sini yang justru memperkenalkan saya bahwa kalau sekarang mereka akan kolek semua sampah-sampah rumah tangga, tapi yang sampahnya sudah dipisahkan ya, plastik-plastik, kertas sendiri, terus yang udah bersih yang kita bawa ke sini. Ya, jadi berarti udah sering Ibu untuk mengumpulkan sampah ini. Ya. Dan gimana responnya adanya kegiatan plastic exchange ini Bu? Bagus banget ya Mbak. Jadi saya di rumah, bahkan di rumah teman juga, kalau pergi kebetulan kita punya kemasan plastik tuh, kita langsung ingat, oh kita mau pisahin, kita membawa, karena banyak banget sampah di Bali ya. Apalagi di pantai-pantai itu kalau habis hujan kan sampahnya semua plastik-plastik semua tuh naik ke darat. Nah jadi dengan adanya begini kita bisa tahu bahwa kalau mau buang sampah sekarang nggak usah pusing, buang aja ke bank sampah di sini. Iya, bisa dapetin beras juga. Iya, ada yang mulai beras, kebiasaan untuk mengumpulkan sampah begitu ya Bu ya. Dan mungkin juga harapannya adanya kegiatan plastic exchange ini seperti apa Bu Lisa? Ya harapannya sih semakin membuat awareness-nya lebih tinggi lagi di masyarakat ya, karena mungkin sekarang sudah lumayan banyak, tapi orang masih suka banget tuh yang punya kemasan setelah diselesai di tempat sampah, di mobil ya dia buang gitu aja. Harapan saya semakin banyak orang aware, bahkan sekecil apapun sebaiknya disimpan.
kalau di rumah ada yang lihat ada sampah plastik ya awareness-nya timbul, dia pisahin, langsung dipisahin, nggak didiemin aja dibuang. Oke, terima kasih Ibu Ya, Lisa untuk sama-sama, Mbak. informasinya. Ya. Ya, demikianlah Sobat Nusa Bali terkait dengan bagaimana respon masyarakat terkait dengan adanya kegiatan Plastic Exchange ini. Maka dari itu kita bersama-sama untuk bisa memilah sampah organik dan juga anorganik sehingga Bali bebas dari sampah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, melaporkan langsung dari kawasan Puri Gading Jimbaran di Bali Recycle Shop. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.